Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Wati. Masya Allah, tabarakallah, bisa share video lagi nih teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau masak-masak ya. Aku ini di rumah ibu, mau bantuin ibu masak buat nasi kotak untuk ater-ater atau antar ke tetangga, karena udah hampir lebaran ya teman-teman. Ini sudah tradisi di kampung ibuku ya teman-teman. Jadi kalau Ramadan udah dapat 20 hari, udah mulai tetangga itu banyak yang antar nasi kotak ya teman-teman. Video ini aku record pas malam harinya sebelum ater-ater ya teman-teman. Nah, ini ibuku goreng kentang untuk sambal goreng basah. Barusan juga ada ati ya teman-teman. Barusan juga udah ngerebus dagingnya agar besok pagi tinggal iris-iris gitu ya teman-teman. Nah, ini kentangnya udah matang dan juga mau goreng ati ampela ya. Dan lanjut lagi, aku mau ngiris bawang putih. Ini untuk bumbu mie goreng ya teman-teman. Aku ngiris kurang lebih 2 berungkul ya. Oh iya, jangan salfok sama pisau ya teman-teman. Itu emang pisau jadul, tapi jangan diremehkan ya, pisau itu sangat tajam. Dan video ini aku record pas setelah sholat tarawih ya teman-teman. Jadi aku sudah sholat tarawih langsung bantuin ibu ya teman-teman. Karena jarak rumahku ke jarak rumah ibu itu sangat dekat ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, aku mau halusin bawang putihnya. Dan itu ada merica, tadi ibu udah haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Oh iya, gimana kabar teman-teman nih? Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan yang sakit semoga cepat sembuh. Dan gimana juga puasa kalian, apakah lancar-lancar aja, hampir mendekati hari kemenangan? Dan udah ada persiapan apa nih teman-teman mendekati lebaran? Apa udah beli baju baru? Udah beli macam-macam kue? Kalau aku sih belum ya teman-teman. Setelah bumbunya halus, aku tambahin irisan daun bawang ya teman-teman. Setelah itu bumbunya aku tumis ya teman-teman. Dan itu aku tambahin minyak goreng yang sudah panas ya. Tumis. Setelah bumbunya agak kering, ibu tambahin air kaldu rebusan daging tadi ya teman-teman. Kurang lebih 4 gelas ya. Tambahin garam, gula, penyedap, dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman, mumpung malam hari kan enak bisa ngerasain ya. Dan tambahin juga kecap manis secukupnya. Aduk-aduk, tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Jika kurang sedap bisa tambahin garam atau gula ya teman-teman. Dan setelah mendidih nanti bumbunya aku pindahin ke dalam panci. Nah, lanjut, ini keesokan harinya ya teman-teman. Pagi-pagi sekitar pukul jam 8 aku mulai aktivitas dengan merobek-robek daun pisang untuk bungkus nasinya ya teman-teman. Dan itu adik Sanum maunya pangku sama bundanya ya teman-teman. Karena tadi itu adik Sanum enak-enak tidur, aku bangunin, aku mandiin, terus aku ajak ke rumah ibu ya teman-teman. Jadinya dia itu rewel, kayak ngantuk gitu ya teman-teman. Dan daun pisang ini aku nggak beli ya teman-teman. Kemarin sore itu aku ngambil ke sawahnya babe. Oke, lanjut, aku mau ngerebus wortel ya teman-teman. Ini untuk campuran sambal goreng basah. Nah, setelah wortelnya udah empuk, lanjut ibu mau manasin bumbu sambal goreng basahnya ya. Dan bumbunya itu udah sedap ya teman-teman. Tadi malam itu kan udah ditambahin gula, garam, penyedap gitu ya. Jadi enak, tinggal masukin kentang, wortel sama anti ampela, tambahin air sedikit dan tunggu hingga mendidih. Aduk-aduk hingga bumbunya meresap ya teman-teman.
Nah, ini bumbunya udah meresap, airnya udah nyusut, tandanya itu udah mateng. Sambal gorengnya udah mateng, dan lanjut lagi aku mau masak nasi. Dan nggak sempat nge-record pas masukin berasnya, tiba-tiba nasinya udah matang aja ya teman-teman. Ini itu masak nasi kloter yang pertama. Dan ibu pindahin ke magicom, karena magicomnya nggak cukup, ibu juga taruh nasinya di wadah bak ya teman-teman. Lanjut lagi aku mau masak mie gorengnya. Ini bumbunya yang tadi malam udah aku masak ya teman-teman. Jadi tinggal masukin sawi, itu juga ada jamur jamur kuping ya teman-teman, jamur telinga ya. Dan setelah mendidih, ibu juga masukin minyak, itu pakai mie pipih mereknya Mie Kuda. Jadi aku pakai 6 bungkus mie yang kecil ya teman-teman. Wah, jadinya banyak ya. Aduk-aduk hingga bumbunya itu meresap dan tercampur ya teman-teman. Dan ini bumbunya udah meresap dan tercampur, ibu tambahin daun seledri dan bawang goreng biar aromanya itu gurih dan wangi ya teman-teman. Ibu emang gitu ya, kalau ngasih bawang goreng itu seledri itu banyak ya teman-teman. Aduk-aduk dan minyak ini udah mateng. Lanjut lagi. Ini daging yang tadi malam udah aku rebus ya teman-teman. Dan sekarang ibu potong-potong. Oh iya, dagingnya itu 2,5 kg ya teman-teman. Dan 1 kilo daging ibu potong menjadi 24 potong ya. Lanjut dagingnya digoreng dulu ya teman-teman, karena ini nanti kan mau dibumbui rendang ya. Jadi dagingnya itu digoreng dulu supaya bumbunya itu benar-benar meresap ya teman-teman. Nah, gorengnya itu jangan kering-kering ya. Nah, ini udah dibalik aja, jangan terlalu kering. Lalu angkat dagingnya dan tiriskan ya, supaya minyaknya itu enggak terlalu banyak. Oke, lanjut, ini masak nasi kloter kedua ya teman-teman. Jadi tadi itu masak nasi berasnya 2 kilo dan ini juga 2 kilo ya. Selagi nunggu nasi mateng, aku mau bumbuin rendangnya dulu ya teman-teman. Jadi ini bumbu rendangnya udah sedep ya, udah enak rasanya, karena kan tadi malam itu kan udah dibumbui ya teman-teman. Oke, lanjut aja, masukkan dagingnya. Wah, bumbunya sangat banyak ya teman-teman. Aduk-aduk hingga bumbunya meresap ya teman-teman. Tunggu hingga bumbunya benar-benar meresap, nanti tandanya udah mateng ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini anak baruku, anak pertamaku, namanya Mbak Ais. Dia aku suruh lipat kotaknya ya teman-teman. Dia semangat sekali karena nanti mau dikasih es buah sama iyangnya ya. Dia puasa maghrib loh teman-teman. Dan lanjut lagi, ini aku mau cetak telurnya pakai cetakan kue lumpur ya teman-teman. Biar nggak bosen pakai telur rebus, jadi telurnya aku cetak seperti ini ya teman-teman. Nah, dicetak nanti atasnya itu ditambahin topping daun seledri sama irisan cabai besar ya, biar kelihatan menarik gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga tambahin sedikit garam di atas telurnya ya teman-teman, biar rasanya itu nggak hambar ya. Dan api kompornya pakai api sedang ya teman-teman, biar matangnya itu merata ya. Dan ini aku cetak kurang lebih 35 telur ya teman-teman. Lumayan ya lama nunggunya, tapi di video ini aku percepat ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, aku mau nanya nih, apa di daerah kalian juga seperti ini? Antara nasi kotak ke tetangga hampir mendekati lebaran. Bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semuanya udah mateng. Tinggal ngisi ke nasi kotaknya ya teman-teman. Itu ada nasi dibungkus daun pisang. Kelihatannya sangat rapi ya teman-teman. Juga ada rendang daging, mentimun, mie, sambal goreng basah, dan telur. Nah itu mbak sepupuku ya teman-teman, baru datang. Dia bantuin aku dan ibu ya. Dikemas sampai 35 kotak ya teman-teman. Banyak juga ya tetangga yang mau ibu antar-antar, dan juga mau diantar ke saudara-saudara ibu ya teman-teman. Nah itu ibu bagian yang bungkus nasinya, Mbak Rini yang ngisi lauknya ya teman-teman. Aku lagi gendong adik Sanum sambil ngerekod ya. Tapi nanti bagianku yang jalan, yaitu antar ke tetangga. Dan ini masih jam 12 siang. Udah mateng semuanya ya teman-teman, udah ready semua ya. Nah ini aku bagian yang antar ke tetangga. Oke teman-teman, ini udah di akhir video. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang nonton videoku sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channelku dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Nyalakan juga tombol loncengnya. Wassalamualaikum.